Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Supriyanti. Saya mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Salatiga. Seperti yang saya katakan di awal tadi, Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi tidak banyak orang, bahkan pemerintah kita sendiri pun belum mampu memanfaatkan sumber daya alam kita. Kurangnya pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia menjadikan negara Indonesia itu masih di posisi negara yang masih berkembang. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas atau menjelaskan terkait tentang jenis-jenis sumber daya alam, pengelolaan, dan pemanfaatan berwawasan lingkungan. Sumber daya alam adalah seluruh kekayaan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam itu sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber daya alam hayati, dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya biotik, di mana sumber daya ini dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam abiotik atau sumber daya non-hayati ini merupakan seluruh kekayaan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa benda mati. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Kekayaan alam di Indonesia terdapat di seluruh permukaan bumi, terutama di dalam perut bumi, di laut, dan di udara. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah semua kekayaan alam yang mudah didapatkan kembali apabila sumber daya alam tersebut habis. Contoh sumber daya alam yang dapat kita perbarui yaitu hewan, tumbuhan, air, udara, dan zat hara. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai bahan pangan. Bahan pangan yaitu bahan makanan yang berguna untuk mencukupi kebutuhan makanan manusia. Contoh sumber daya alam yang digunakan untuk bahan pangan antara lain kedelai. Kedelai ini berfungsi untuk membuat kecap, tahu, tempe. Kemudian ada gandum yang berfungsi untuk membuat terigu. Kemudian yang ketiga ada ayam dan bebek yang mana nanti bisa kita manfaatkan atau bisa kita ambil telur dan dagingnya. Kemudian ada sapi dan kambing yang dapat kita manfaatkan yaitu dengan mengambil susu dan dagingnya. Dan sumber daya alam yang dapat diperbarui yang kedua yaitu ada bahan sandang, yang dimana bahan sandang ini yaitu bahan pakaian yang digunakan oleh manusia. Ada beberapa sumber daya alam yang dijadikan sebagai bahan sandang yaitu serat kapas yang mana berfungsi untuk membuat kain katun. Kemudian ada serat kepompong yang mana ulas sutra ini berfungsi untuk membuat kain sutra. Kemudian serat rambut domba yang berfungsi untuk membuat kain wol. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbarui yang ketiga yaitu ada peralatan rumah tangga. Inilah contoh sumber daya alam yang berfungsi untuk peralatan rumah tangga, yaitu yang pertama ada kayu jati dan rotan yang mana ini berfungsi untuk membuat tempat duduk, lemari, meja, dan kursi dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada kayu singon yang mana kayu singon ini berfungsi untuk membuat centong dan perabotan rumah tangga lainnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yang keempat yaitu obat tradisional dan produk perawatan tubuh yaitu mengkudu yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah tinggi.
Kemudian ada udah atau lidah buaya yang berfungsi untuk membuat sampo. Kemudian rumput laut yang berfungsi untuk bahan kosmetik dan lainnya. Selain itu juga ada bahan bangunan, yang mana bahan bangunan ini berupa tanah liat yang berfungsi untuk membuat batu bata dan genteng. Kemudian pasir yang berfungsi untuk bangunan rumah dan batako. Kemudian yang terakhir yaitu ada peralatan alga, yang mana bulu angsa itu dapat dimanfaatkan atau kita fungsikan sebagai untuk membuat statok. Kemudian ada rotan yang berfungsi untuk membuat hula hoop atau bola kakao. Yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu semua kekayaan alam yang apabila sudah habis sulit kita dapatkan kembali. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, tambang, mineral, dan barang tambang non-mineral. Di bawah ini beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara, yang mana ini berfungsi untuk bahan bakar. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang kedua yaitu ada bahan tambang logam. Bahan tambang logam ini dimanfaatkan untuk emas dan perak untuk perhiasan dan hiasan lainnya. Kemudian ada aluminium untuk berbagai peralatan dapur, pembungkus makanan, badan dan badan pesawat terbang. Kemudian besi yang berfungsi sebagai tiang bangunan, pagar rumah dan lain-lain. Kemudian ada tembaga yang berfungsi sebagai bahan kawat dan kabel. Kemudian ada nikel yang berfungsi untuk membuat bahan campur logam. Dan yang terakhir ada bumbu yang berfungsi untuk membuat bom. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang terakhir yaitu ada bahan tambang non-logam. Bahan tambang non-logam ini dapat dimanfaatkan untuk bisnis yang berfungsi untuk bahan cat tembok. Kemudian ada hitam yang berfungsi untuk perhiasan. Kemudian ada belerang untuk bahan obat-obatan. Kemudian ada gelsi dan karbon berfungsi untuk membuat pensil. Kemudian ada asbes yang berfungsi untuk atap rumah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada asal yang berfungsi untuk arah jalan.